Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAG USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian di XAG USD ataupun silver pada hari ini tanggal 30 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAG USD ataupun silver pada hari ini tanggal 30 Januari 2023. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin untuk di XAG. Seperti yang sudah saya sampaikan juga, jika teman-teman yang ingin scalping di XAG, ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga, teman-teman yang scalping boleh ketika harga itu masuk lagi ke area ini, ya, ke angka 23,59, dan harga itu benar-benar masuk lagi ke area ini, ya. Harga ini masuk ke area ini dan seperti apa yang sudah saya sampaikan, bisa take profit di angka 23,75 dan teman-teman sudah take profit untuk yang scalping. Untuk yang intraday pada hari Jumat kemarin sudah saya infokan juga, jika teman-teman yang intraday, teman-teman yang menunggu di time frame H1 untuk ambil posisi buy, bisa menunggu di angka 23,40, 23,35 bahkan sampai di 23,30. Dan harga itu benar sampai ke bawah, ya. Jadi siapapun yang ambil pasang buy limit di sini, teman-teman sudah profit, ya. Teman-teman saya lihat di sini bahwa harga menyentuh sampai paling bawah di sini itu sampai di 23,30. Jadi teman-teman yang buy limit di antara 23,40, 23,35 dan 23,30 itu semua sudah profit karena di sini dengan ambil buy di 23,35 misalnya, di sini sudah saya infokan untuk take profit itu bisa sampai di 23,65. Dan teman-teman bahkan bisa sampai take profitnya itu tinggi sampai di 23,80, ya. Jadi kemarin sudah profit semua, yang intraday profit, yang scalping juga profit. Jadi siapa yang ambil buy kemarin di sini untuk yang scalping di angka 23,65 ya sudah profit, dan siapa yang intraday kemarin ambil posisi buy di angka 23,40, 23,45, 23,35 atau di 23,30 bisa ke kolom komentar di bawah, ya, karena saya ingin lihat siapa yang kemarin ambil posisi buy di XAG karena keduanya itu sudah running profit, ya. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ngebuy lagi di XAG? Karena harga sekarang berada di tengah-tengah, ya. Berada di tengah-tengah, literally di tengah-tengah, ya kan? Jadi lebih baik teman-teman wait and see lagi. Karena kalau boleh saya lihat untuk di XAG sekarang, kalau dilihat di XAG itu karena harganya berada di tengah-tengah memang, dan dia juga baru baru juga keluar dari zona demand, ya, keluar dari zona demand yang ada di sini, ya kan. Jadi kalau kita lihat di time frame di M30, ya, di M30 di sini. Dan kalau kita pindahkan ke H1, harga itu memang ketika dia masuk ke area ini, ya, masuk ke area ini kemudian mantul lagi ke atas. Dan seperti yang sudah saya katakan juga di analisa XAUUSD harian, ya, sudah saya katakan juga yang dimana ketika suatu zona itu sudah dites berkali-kali oleh market, ya, sudah dites berkali-kali oleh market, maka kecenderungannya zona tersebut sudah tidak kuat lagi, walaupun tidak semestinya walaupun tidak selamanya seperti itu, ya. Dan kalau lihat di sini teman-teman, ketika harga demand ini terbentuk, harga ini kan membuat drop, ya, drop, kemudian didorong lagi sekali oleh market karena market di sini belum puas, dalam artian itu terkejut, ya, lebih tepatnya itu market itu terkejut, dalam artian itu bahasa gampang itu gimana, ya, seperti ini misalnya harga ini yang kemarin, ya, ketika harga H1 di sini tercipta, ya, ketika zona demand ini tercipta, ketika harga ini masuk lagi untuk meretest zona ini, harga ini kan langsung 1 jam kemudian harga langsung dipentalin ke atas, ya kan. Ketika harga dipentalin ke atas itu para trader, ya, bisa dibilang para trader, retail trader itu banyak yang ketinggalan kereta, ya, banyak yang ketinggalan kereta. Pada saat saya analisa juga banyak yang ketinggalan kereta, yuk kan.
Oleh karena itu harga itu dibuat turun lagi, ya turun. Ketika masuk lagi ke area ini, kita lihat ada dua rejection panjang, 1, 2, dan ketika ada dua rejection panjang, harga kemudian terbang. Nah, ketika terbang inilah para pasukan buyer ini merasa happy, ya, merasa happy. Ketika merasa happy seperti ini, akhirnya harga turun lagi, dan ketika turun ada momen kesempatan untuk kembali lagi berdasarkan news, harga kemudian diterbangin lagi ke atas. Dan ketika harga itu berada di tengah-tengah seperti ini, pasukan buyer lebih baik menunggu di area ini. Dan ketika harga masuk ke area ini, ya kita lihat di time frame 30, ketika harga ini masuk ke area ini, harga kemudian terjadi penolakan. Ini ditunjukkan dengan adanya rejection yang cukup panjang, ya. Candle bearish ini mempunyai ekor yang bisa dibilang 1x1-nya daripada bodinya, ya. Bodinya sebegini panjang dan ekornya sebegini panjang. Dan kalau saya lihat ini kayaknya, menurut teman-teman ini gimana nih? Body dengan ekor bawah ini mana lebih panjang, ya? Bisa ke kolom komentar di bawah. Kalau menurut saya sih 44 ke 57. Kalau 44 ke 57, 44 ke 30. Kayaknya sih masih panjangan body dikit sih ya. Tapi kayaknya sih 1:1 juga. Jadi bagaimana teman-teman melihat candle seperti ini? Ya intinya kita ada rejection panjang seperti ini. Ini menandakan bahwa ada pasukan buyer yang menanti di area ini. Ketika harga di push naik, ya akan didorong naik. Candle 30 menit berikutnya itu terjadi engulfing. Ketika engulfing, harga turun untuk meretest, harga kemudian terbang naik, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau dilihat cerita daripada candle itu kemarin seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa nge-buy sekarang? Bisa, masih bisa, ya. Karena kalau dilihat sih 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini sudah 5 sih ya, sama seperti di XAU ya. Jadi ketika ada zona seperti ini, saya rasa nge-buy sih masih bisa ya, nge-buy masih bisa. Jadi biarkan harga ini turun dulu sampai di sini lagi, kemudian teman-teman bisa nge-buy sampai di 23,65. Nah, bisa sampai sini. Tapi ingat selalu pasang stop loss di bawah area zona ini. Kalau menurut saya sih nge-buy di sini masih bisa, tapi saya rasa powernya sudah agak kurang ya. Karena kayaknya ini kalau dia turun sampai ke 23,35 lagi, teman-teman take profitnya mungkin bisa diturunin deh ya. Bisa ke 23,60 atau enggak di 23,55. Bisa di sini take profitnya ya. Seperti ini misalnya. Take profit di sini, stop lossnya kan tetap di bawah ini, ya kan di bawah low yang ini. Ya. Walaupun risk reward rasionya kan masih bagus nih 1,5 ya kan. Walaupun sebenarnya kalau kemarin itu bagi yang nge-buy kemarin ya, yang nge-buy kemarin itu kan risk reward rasionya kan bagus nih 2,3 lebih ya kan, seperti itu. Dan sekarang yang ingin nge-buy di area ini lagi, mungkin TP-nya bisa dipendekin aja deh, karena saya rasa agak worry di sini ya untuk di silver. Untuk ambil posisi buy lagi, karena kita sudah win streak ya dari hari Kamis, kayaknya dari hari Kamis itu nge-buy di sini, nge-buy lagi, nge-buy lagi, nge-buy lagi. Semua yang kita buy di XAG dan di XAU itu semuanya profit ya. Kemarin 1 minggu kemarin kita win streak semua. Jadi otomatis untuk saat ini kita wait and see dulu ya. Kita wait and see dulu untuk di XAG apakah masih bisa berpeluang nge-buy atau enggak di sini. Tapi kalau menurut saya sih masih bisa. Tapi dengan kondisi kalau menurut saya pribadi take profitnya nggak usah terlalu jauh. Jika kemarin take profit bisa sampai di 65, sekarang take profitnya cukup sampai di 55. Ya dikurangi lah ya, dikurangi 10 seperti itu. Tapi tentu dengan risiko yang masih sama, dan juga kalau lihat di sini risk reward rasionya juga masih oke ya kan. Jadi oleh karena itu masih bisa dikatakan untuk ambil posisi buy saat ini. Dan kalau kita lihat di daily overall kita masih kondisinya adalah ya teman-teman lihat sendiri. Ini market apa namanya? Ya benar, market sideways. Market sideways yang dimulai dari Desember 2022 sampai sekarang sudah mau akhir Januari 2023. Ya, 1 bulan ini sideways-nya ya. Teman-teman kalau lihat di time frame weekly nggak jelas. Time frame daily ya lebih kelihatan sideways sih sebenarnya. Jadi oleh karena itu yang ingin nge-buy silahkan ketika harga itu turun lagi ke bawah ya, turun lagi ke bawah.
Dan yang nge-sell bisa menunggu di area kuning ini lagi ya. Di area kuning ini lagi silahkan sell, bisa masih ya. Karena kalau dibandingkan antara struktur demand yang ada di sini dan juga struktur supply yang ada di sini, struktur demand di sini lebih sering disentuh oleh market ketimbang struktur supply yang ada di sini. Ya, kalau supply di sini kan baru 1, 2, 3. Kalau di demand di sini 1, 2, 3, 4, sudah 4 lebih, bahkan 5 di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi potensi dia untuk nge-buy di sekitaran sini masih bisa ya. Tapi dengan take profit cukup, nggak usah terlalu jauh aja. Oke. Dan yang nge-sell di sini masih bisa banget. Di sini masih bisa nge-sell banget. Jadi yang ingin ambil posisi buy, harap sabar tunggu di bawah. Yang nge-sell harap sabar pakai banget sampai di sini. Ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk dianalisa XAG USD ataupun silver pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAG USD ataupun silver besok. Bye bye.